Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Futia Rahma dari Prodi PGMI 2D. NIM saya 22810700106. Di sini saya akan memaparkan materi tentang alat peraga sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada tujuan praktikum. Alat peraga diharapkan dapat membantu siswa dalam mengingat bagaimana proses sistem peredaran darah manusia. Siswa dapat dengan mudah mengingat proses sistem peredaran darah manusia menggunakan alat peraga yang seolah-olah nyata daripada membaca buku teks yang berbentuk narasi. Dapat meningkatkan sensor motorik anak, mengurangi cara pembelajaran yang bersifat verbalisme, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Keberhasilan dalam pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, ada materi. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Poin A, sistem peredaran darah terbuka adalah dalam peredarannya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Poin B, ada sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada sistem ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melalui vena. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah berawal dari jantung bilik kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung bilik kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung serambi kiri. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada lem tembak dan isinya, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada tali repair 10-20 pieces, yang keempat ada lilin dan korek. Lalu ada bahan. Yang pertama ada kertas karton, yang kedua ada 6 botol bekas atau 6 botol aqua kecil, yang ketiga ada selang kecil 3 meter. Yang keempat, ada air dan pewarna makanan. Langkah kerja. Yang pertama, mempelajari tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dengan alat peraga tersebut. Yang kedua, menentukan alat peraga yang akan dibuat atau dikembangkan. Yang ketiga, membuat desain alat peraga. Alat peraga dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dari segi penampilan dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kelima, setelah semua alat dan bahan telah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah membuat alat peraga sesuai dengan rancangan. Skema rangkaian alat peraga dapat disesuaikan. Yang keenam, menguji coba alat yang telah dibuat. Uji coba alat peraga dilakukan untuk mengetahui kinerja dari alat peraga yang dibuat. Yang ketujuh, menyempurnakan alat atau bagian komponen alat jika masih ada kekurangan. Yang kedelapan, ada mengevaluasi alat peraga yang telah dibuat. Ini merupakan media sistem peredaran darah. Yang pertama, darah akan mengalir ke dalam serambi kiri, lalu memasuki bilik kiri. Selanjutnya, memasuki ke dalam organ paru-paru. Kemudian memasuki ke dalam bilik kanan, lalu memasuki ke dalam serambi kanan, dan yang terakhir darah memasuki seluruh tubuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Yang terakhir, kesimpulan. Menurut saya, penggunaan alat peraga dalam pembelajaran menunjukkan hasil belajar siswa yang lebih baik daripada kelas yang diajarkan dengan tidak menggunakan media alat peraga. Pemilihan media yang tepat berpengaruh terhadap perhatian siswa di dalam kelas dan berlanjut pada meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa akan merasa tertarik dengan alat peraga dan tidak akan cepat bosan dalam proses belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.